Halo, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Pasti baik lah ya. Oke. Di sini aku punya kartu dan aku akan membacakan untuk judul yang kalian mau dengarkan, yaitu pikirannya dan perasaannya padamu sekarang. Kita akan cek ya. Kita tarik nafas sama-sama, hembuskan, tenang, rileks. Kita baca pikirannya dan perasaannya padamu sekarang. Kita akan lihat ya, untuk emosinya gimana, pikirannya gimana ke kamu. Makin happy atau makin kalut. Queen of Water. Aku melihat dia ini sangat baper. Aku lihat yang gitu ya. Jadi orang ini itu udah dipastikan baper banget. Bapernya itu kelewat baper sih. Kemudian kita akan lihat lagi. Orang ini di masa lalu itu seperti kayak orang yang aku tuh mau nih sama kamu, tapi kok kayak perasaan aku tuh kayak malu-malu kucing. Terus dia tuh nggak begitu terbuka, cuman banyak rencana sama kamu, ya kan? Dan kita lihat yang sekarang pikirannya di sini ada Eight of Water, Eight of Cups. Edisinya dia menjauh dari kamu. Kalau kau lihat ya, pikirannya dia jauh dari kamu. Secara body dia juga kayak mencoba untuk melepaskan, berpasrah, berikhlas, tidak mau yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Kita lihat lagi penyebabnya kenapa. Ada Queen of Earth. Ternyata dia tidak mampu gimana caranya bisa membahagiakan kamu kalau dia sendiri di sini belum stabil, mulai dari pekerjaan, kehidupan, dan lain-lain. Namun kamu gak usah khawatir, orang ini cinta sama kamu. Dia cinta di atas ketidakberdayaan dia untuk mendapatkan kamu. Ibaratnya kamu itu kayak, mungkin gak sih mau sengsara sama dia? Kayak gitu. Karena jujur ya, di 2021 ini banyak bacaanku itu yang mengarah kepada finansial gitu. Jadi orang ini menurut aku sangat concern dengan masa depan. Jadi dia gak cuman mau kayak bermodalkan cinta, bermodalkan kayak janji-janji manis sama kamu, itu udah gak mau lagi gitu loh. Karena di tahun 2021 ini dia udah banyak merasakan pahit ya. Karena banyak tanggungan gitu loh, banyak tanggungan sampai dia sendiri sepertinya nggak memperhatikan dirinya sendiri. Dia tuh maunya apa, keinginan dia apa, jadi kayak banyak yang ditahan. Karena kalau misalnya orang tidak punya power, tidak punya keuangan yang baik, itu biasanya akan mendapatkan kayak hantaman dirasa pede nggak sih, ya kan? Kayak ada hantaman dirasa pede. Kita akan lihat, oke. Energinya maskulin, kemudian aku lihat dia berambut gelap ya, agak ada uban-ubannya, mungkin rambutnya bisa gondrong, nggak jelas lah pokok aturan rambutnya. Yang pasti dia berkulit gelap, tidak terlalu putih daripada kamu. Dan dia di sini dipastikan energinya itu ada Scorpio, ada Cancer, ada Pisces, itu yang kuat. Dan dia tuh tulus kalau mau cinta sama seseorang, tulus, hanya tidak bisa action, kayak kurang action, cuman makin baper aja. Di sini aku lihat ada chair dan field. Someone new is entering your life. Pada zaman dulu ya, dia ini sebetulnya bukan orang yang baru sih sebenarnya, tapi kamu kayaknya baru berhubungan sama dia di masa lalu, mungkin setahun lalu. Aku lihat setahun ya di sini. You are highly thought of. Highly thought of. Banyak dipikirin. Dia banyak mikirin kamu. Jadi bisa dibilang kamu punya ikatan. Terus kamu tuh punya standar yang tinggi sebetulnya yang kamu mau dari dia, tapi dia belum bisa kasih sama kamu. Makanya di sini dia kayak karena ketidakmampuan dia menghindar gitu ya.
di sini tuh ada Queen of Earth, ada both, ada money, property, windfall, winning. Masih ada kayak insecurity dalam hal keuangan. Karena kenapa? Dia itu bukan dia ngurus diri dia sendiri, tapi dia mesti ngurusin juga yang lain-lain. Terlalu diandalkan, mungkin dia anak tunggal, anak pertama. Terus atau enggak orang yang diandalin lah untuk kasih finansial. Ada love di sini, ada pay attention to your health ya. Jadi kamu tahu nggak, cintanya dia itu terlalu banyak main pikiran. Makanya pikirannya di sini agak terganggu mungkin. Kayak gampang naik turun, emosional, terus menghayal-hayal tentang kamu. Itu bisa loh, gitu. Yang dia pikirkan tentang kamu ini benar-benar yang semacam kayak ada ikatan ya, ikatan khusus aku lihatnya. Ikatan khusus yang membuat kamu sama dia itu kayak nggak bisa lepas. Ya, nggak bisa berhenti mikirin dia karena di sini dia yang membuat adanya ikatan itu dan dia di sini mau deket sama kamu, makanya energinya itu kayak deket banget walaupun dia badannya jauh. Duh, dia tuh kali bilang gini loh, kalau seandainya kamu tahu ya, gue tuh sebenarnya cinta sama lo, sayang sama lo, tapi kok kayaknya keadaan tuh tidak memungkinkan gitu. Aku banyak kurangnya, aku banyak malunya. Tuh, itu dia tuh banyak masalah. Di sini dia tuh pengen nyelesain, dia pengen bangun fondasi supaya dia kuat ngadepin masalah ini dulu. Masalah internalnya dia loh ya, bukan dengan masalah kamu. Gitu. Jadi hubungan kalian tuh nggak akan enak jalannya kalau dia masih punya banyak tanggungan. Di sini dia protection from a powerful friend. Nah, dia tuh bisa jadi pelindung kamu. Dia berusaha untuk bisa mengerti walaupun dia jauh ya. Tapi dia kayak mengirim energi gitu ya. Kalau misalnya badannya nggak ada, dia inget kamu, dia doain kamu tuh sama aja memberikan satu perlindungan, protection buat kamu. Karena dia tahu kamulah orang yang paling disayang. Good fortune. Tuh, lagi-lagi masalah uang. Pengen banget dia itu rasanya harus ada namanya kesuksesan, keberhasilan, hidup enak, biar bisa sama kamu. Dan kita lihat ada love di sini, kita masukin tuh, keep your life in balance. Balance menurut dia adalah cintanya juga ada, uangnya juga jalan. Kalau misalnya salah satunya nggak jalan, maka tidak balance. Jadi jangan pernah dianggap dia macam-macam di sana. Dia sekarang kamu lagi masa-masa vakum, dianya juga lagi vakum, lagi sendiri. Atau dia bersikap dingin sama kamu. Karena mungkin dia fokus sama namanya keberhasilan di depan mata gitu loh. Dia nggak mau terdistraksi, tidak mau namanya banyak pikiran, karena yang dituju adalah abundance atau uang ya, yang secara nyata, supaya mungkin dia bisa datang ke kamu, dia bisa beliin barang yang kamu mau, dia bisa menghidupi kamu sampai dengan mau memisahkan kalian ya kan, dengan kondisi kalian ada komitmen gitu loh. Itu kan butuh modal teman-teman, bukan cuma modal cinta. Biasanya kalau untuk yang versi feminin ya, wanita kayak kita gitu, itu sukanya yang penting cinta lah, masalah rezeki itu tuh enggak. Tapi kalau laki-laki, harga diri juga. Kalau misalnya perempuan yang lebih sukses, itu akan biasanya harga diri cowok itu tinggi ya. Jadinya sekalipun susah, sekalipun apa, udah nggak usah bantu karena nggak mau diremehin. Atau nggak mau nanti terlalu diatur, mentang-mentang kamu udah ngebantu aku, udah mencoba untuk menyelamatkan hidupku gitu ya, terus jatuh-jatuhnya kayak lu udah gue beli gitu. Dia nggak mau kayak gitu. Jadinya biarkanlah dia dengan usaha dia sendiri dulu, baru kamu boleh bantu di sini. Kalau misalnya dia nggak minta bantuan, nggak usah dibantu, daripada nanti makin ribut ya. Aku lihatnya di sini. Kemudian kita ambil lagi, apa sih sebenarnya perasaannya yang mau dikatakan sama kamu, pikirannya gimana. Ada kekecewaan sedikit ya.
Nanti kita akan lihat kenapa dia kecewa. Di sini pakai yang pasti ada perkataan atau sesuatu yang mungkin kadang suka kalian tuh jadi salah paham. Dari omongan, dari sikap kamu, mungkin kamu tahu dia sibuk tapi kamu kayak uring-uringan, ya sering banyak kecewa sih aku lihatnya. Dia tuh tujuannya apa sih? Masalah-masalah dia tuh nggak lepas dari uang, nggak lepas dari finansial, nggak lepas dari namanya kehidupan yang stabil gitu ya. Nah di sini dia tuh pengen kamu tuh mengerti bahwa aku tuh sedang bertahan dan aku tuh pengen adanya ketenangan supaya aku tuh bisa sukses gitu loh. Kalau seandainya aku pikiranku aja nggak tenang gara-gara masalah kita yang ibaratnya terus-terusan, kayaknya dikit-dikit nggak ada angin nggak ada hujan kamu cari berantem ya, atau salah paham, itu dia udah nggak mau. Di sini kan benar, di sini ada someone is living your life. Ya mungkin secara fisik dia nggak ada dekat kamu sekarang. Aku mengerti kok perasaan kamu ada kesepian, ada keinginan untuk bertemu, tapi kayak dia sendiri juga membatas sendiri ya, aku lihatnya kayak belum siap gitu loh, entah kenapa. Ada shark, take care or there will be a loss material wealth. Tuh kan, selalu berakhir di sini masalah keuangan. Jadi bisa dipastikan dia itu problemnya adalah dari masalah keuangan. Dan di sini cintanya, di sini plenty of material things. Dia mau sama kamu dengan memberikan nanti sesuatu yang bisa dia beliin. Kamu mau apa? iPhone 13 aku bisa beliin. Kamu mau liburan, aku bisa provide kamu. Gitu dia maunya. Tapi beda dengan pikiran kamu kan. Kamu materi dulu, masalah uang. Bukan itu sayang. Itu juga menjamin kebahagiaan loh. Hari gini. Misalnya dia laki-laki ya, terus kamu bilang udah nggak apa-apa nanti pakai uangku, itu nggak enak tau. Atau nggak kalau misalnya kita perempuan ya, kita dapet laki-laki yang udah sayang kamu nggak usah kerja, kamu di rumah aja, kamu ini kamu itu, pasti nggak enak juga. Aduh, kayaknya kok kayak terlalu bergantung ya. Ada insecure di sini, oke? Sekarang kita akan ambil untuk personal thinking dia tentang kamu. Ini baru masuk nih ke pembahasan intinya. Personal thinking dia tentang kamu. Kira-kira pikirannya apa sih ke kamu, ya kan? Kita akan buka di sini. Pikiran dan perasaannya pada kamu sekarang. Ada fire ant. Dia bilang di sini, mungkinkah kamu itu kondisinya sekarang ini kayak gampang tersulut, dikit-dikit emosi. Kamu sepertinya punya masalah sendiri, dia bilang. Dan aku di sini tidak mau nanti makin menghimpit kamu, makin ngebuat kamu tuh nggak nyaman sama aku. Gitu. Ada kobra. Ya, situasinya ini memang kayak apa ya? Saling serang aku bilang. Dia berpikir di sini aku juga harus kuat-kuat nih, gitu kan? Aku nggak boleh salah ngomong karena apapun sekarang menjadi sensitif. Dan dia di sini kayak masih nahan tapi udah mulai agak emosi sama kamu. Ada hyena. Dia kerap berpikir kamu ini mungkin ke dia kayak kurang konsisten gitu loh. Sebenarnya tujuan kamu tuh apa deket sama dia, atau dia berpikir kadang besok kok kamu nggak ngebuat rese, kamu nggak uring-uringan, sekarang uring-uringan, kayak gampang gitu loh, gampang tersulut. Seperti aku bilang, ada fire ant di sini seperti gampang tersulut. Ada hyena di sini kadang-kadang kamu nggak jelas gitu, ya kan? Besoknya baik, kadang-kadang berantem.
uring-uringan. Di sini ada B. Kamu adalah sosok yang manis. Dia lihatnya kamu tuh sweet, sebetulnya kamu tuh baik. Tapi kamu punya sisi amarah yang sebenarnya kayak susah dikontrol, dikit-dikit tersinggungan, baper. Ada golden egg. Di sini kamu tuh berharga. Menurut dia, kamu tuh penuh dengan keberuntungan. Kamu diberkahi dengan talenta atau sesuatu yang menghasilkan jadi uang, ya kan? Keberuntungan tuh ada terus di hidup kamu, cuman kamu tuh kayak kurang paham, kamu kurang ngerti gimana ngelolanya, gimana kamu bisa menyadari potensi kamu nggak pernah tahu. Ada hummingbird. Kamu adalah orang yang kadang-kadang berisik ya. Kadang-kadang berisik nih, berisiknya dalam arti kamu tuh yang cuap-cuap gitu loh. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang apa, kamu yang lebih detail ngomongnya. Kamu speak up orangnya di sini. Ada lion. Kamu tahu, kamu bisa sabar. Bahkan dengan apa? Dengan cara misalnya dia tahu kamu suka makan enak. Kamu suka makan daging, misalnya gitu. Kamu suka ke tempat fancy restoran. Kamu senang beli pesan-pesan makanan. Asalkan kamu di sini udah kenyang mungkin atau udah tenang gitu ya. Kamu bisa menunggu dalam jangka waktu yang lama gitu loh. Bisa menunggu. Kamu orangnya ada kesabaran di sini. Kamu tuh kayak meredam ego kamu sebetulnya. Ada dolphin. Dia berpikir bahwa kamu tuh menolong. Kamu tuh orangnya sosialnya tinggi, menolong. Kamu tuh nggak pamrih sama siapapun yang kamu mau bantu ya. Terus kamu menyenangkan. Secara tampilan luar kamu itu adalah orang yang sebenarnya tahu untuk masuk ke dalam satu masalah. Jadi kamu tuh mendinginkan sebenarnya. Tapi kamu gak bisa disenggol, karena emosi kamu tuh gampang meledak. Gitu. Kamu tuh harus dilembutin. Kamu harus mengalir, kamu harus happy terus pikirannya. Gitu. Di sini ada tarantula. Tarantula itu diam-diam juga berbisa ya, diam-diam juga bisa kayak menjerat gitu ibaratnya. Kamu tuh diam-diam. Di sini kamu kuat, pelan-pelan, lambat, tapi kamu kayak ngambil hatinya dia. Dia terjerat sama kamu. Di sini ada dragonfly. Kamu suka membawa omongan yang ringan, pembicaraan, bahasan, sesuatu yang seru, sesuatu yang kalau misal kamu habis dari mana gitu ya, atau kamu di sini kayak seneng travel, seneng pergi jauh. Dia seneng lihat kamu kayak gitu. Dia seneng semangat kamu. Terus kadang-kadang kamu tuh kayak hilang-hilangan. Di sini ada cosmic egg. Nah, cosmic egg di sini atasnya ada golden egg. Berarti memang ada hubungan spiritual di sini, ya. Kamu adalah pelindung. Kamu tuh dilindungi semesta. Ada yin dan yang, ya ibaratnya seperti itu. Kamu tuh ada dingin, ada panas. Jadi menurut dia kamu tuh adalah sosok yang seimbang buat dia. Kamu tuh bisa melindungi barang kamu dengan baik. Mungkin dia melihat kamu tuh apik dalam merawat. Ya, merawat apapun yang kamu suka. Kamu lindungi orang itu mati-matian. Kalau kamu emang bener-bener tahu dia care, kamu akan berkorban. Gitu. Ada lizard. Kamu tuh pinter, cerdik. Kamu bisa namanya diam-diam kamu tahu gitu kalau misalnya ada orang ini yang insting kamu ya kuat, ada yang suka sama kamu, ada yang enggak. Terus kamu itu ibaratnya kayak orang yang kelihatannya lemah tapi sebenarnya kuat, atau sebenarnya kamu tuh kelihatannya keras tapi kamu tuh lembek gitu. Kebalikan aja. Jadi kamu tuh tidak segahar itu sebenarnya. Kamu punya hati yang baik, cuman memang kamu tuh emosinya gampang meledak. Ada moth. Nah,
Mode di sini itu kamu gampang habis meledak, kamu gampang reda lagi. Gitu loh teman-teman. Jadi dia melihat kamu personalnya adalah seperti itu. Ya, dia memikirin kamu secara personal seperti itu. Kemudian apa sih perasaan dia sama kamu? Nah, di sini kita harus cek. Kita akan buka 16 kartu lagi. Apa pikiran orang ini kepadaku? Perasaannya seperti apa? Wow. Dia bilang kamu tuh selalu penuh dengan keberuntungan. Uang itu akan datang sama kamu dengan gampang. Dia ngeliat kamu dari sisi pekerjaan oke ya, berarti. Terus di sini, dia menyadari kok kalau kadang-kadang dia tuh ngebuat kamu tuh depresi. Dia sadar kamu tuh gampang kayak tersulut dari emosi gitu loh. Kamu misalnya wanita, kamu adalah orang yang berrambut gelap, kulit putih, cantik, sesuai dengan yang dia mau. Oke? Kemudian kamu punya mata yang indah. Gitu. Energi kamu bisa juga feminin ya. Nah, di situ. Jadi mau kamu cowok, mau kamu cewek, kamu punya mata yang indah. Kamu juga kulitnya gelap mungkin. Kemudian apa ya, mungkin kalau masalah kulit mungkin relatif ya, kadang-kadang ada yang jerawatan tapi ya ada bekas luka mungkin atau apapun ya, itu bisa gitu secara physically. Terus di sini dia memikirkan kamu itu gini, kamu tuh orangnya kayak tidak menyerah ya akan apapun, keras kepala juga. Itu yang membuat dia cinta sama kamu, karena kamu orangnya kayak persistence gitu loh. Kamu gak gampang mundur. Mungkin kamu gak bisa dikasih tahu, tapi itu yang buat jadi kamu unik. Jadi kamu bisa belajar dengan sendirinya. Ini baik-baik kok dia ngomong sama kamu di sini. Banyak kemenangan juga ya. Dalam beberapa hal kamu tuh bisa dalam menyelesaikan situasi. Misalnya berantem sama dia ngakuin kalau berantem sama kamu pasti akan kalah gitu, karena dia adalah kamu yang lemah. Karena dia merasa dia tuh adalah ya orang yang ngikutin kamu. Terus di sini ada kamu, di sini ada sisi dewasanya. Jadi dari pertama kali dia tahu kamu adalah orang yang mungkin manja-manjaan gitu ya. Di balik kamu manja, kamu adalah sisi yang dewasa banget. Sisi yang menurut dia itu kagum gitu, ternyata nggak nyangka ya. Di sini so sweet, ada spiritual love. Dia cinta sama kamu itu memang bukan hanya dari hati, tapi memang udah tarikan spiritual. Kenapa kalian itu bisa dipertemukan? Ya pasti kalian satu sama lain akan saling sharing kan. Sharing itu kan membawa pengalaman ya, jatuhnya pengalaman. Oh ya, kamu pernah tahu dia seperti ini, dia tahu kamu seperti itu, dan itu dia bisa terapkan. Aku tuh dulu tuh gini loh, dan dia bisa terapkan di hidupnya dia. Oh ya, aku sekali-kali pengen jadi kayak kamu deh, aku mau jadi orang yang berani untuk speak up gitu. Dan dia tuh masih latihan gitu, dia tuh mencontoh kamu sebetulnya. Dia bilang di sini, dia tahu mungkin kamu tuh banyak musuh ya, mungkin banyak yang gak suka sama kamu, dan dia tuh ingin sekali taking care kamu. Kenapa? Pengen udah kamu calm down aja, kamu kuat, kamu bisa, kayak gitu. Dia tahu mungkin banyak beberapa di antara teman kamu yang suka ngegosipin kamu. Dia sedih di situ sebetulnya, tapi dia nggak mau masuk ke dalam kehidupan kamu ya, karena dia tuh udah super kagum sama kamu. Jadi kayaknya dia nggak peduli deh dengan apapun yang digosipin, yang katanya ini katanya itu. Mungkin dibilang kamu ini misalnya nakal atau gimana, dia nggak peduli. Di sini
kamu adalah sosok ideal seandainya kamu menjadi bagian dari keluarga bersama dia gitu loh. Jadi kalian menjadi satu keluarga bahagia dan kamu tuh adalah sosok idealnya dia. Di sini ada lack. Bersama kamu dia merasakan banyaknya experience. Walaupun cuma berapa lama sih kalian kenalan misalnya. Tapi dia merasakan kayak ini cowok atau cewek ini ngebuat gue itu kayaknya nggak pernah ngalamin hal ini deh. Mungkin kamu sama dia waktu dulu nih sebelum pandemi seneng ke konser musik, nonton film horor yang dia sebenarnya nggak exciting banget, tapi kamu memberikan dia tuh satu experience. Jadi kayak romantis, kalian jalan-jalan di misalnya di Sudirman nih ya, di jalan-jalan itu tuh yang pinggir-pinggir itu berdua nongkrong dan lain-lain ya, hal-hal kecil gitulah. Atau kalian cuman dalam mobil, kalian drive thru, kalian makan di mobil sambil ngobrol ya, that's it. Memori-memori kecil itu bisa yang sangat berarti ya. Dia tahu kamu tahan banting. Kenapa? Di sini aku melihatnya dia percaya kamu tuh mandiri. Kamu bisa menjalani namanya semua kejadian sulit. Udah kamu lewati dan sekarang dia tahu kamu lagi enak gitu loh. Sementara dia di sini yang mungkin lagi berjuang dan dia di sini pengen kalau kamu bisa kenapa aku enggak gitu. Di sini ada gong, ada an exciting event. Exciting event itu bisa dipadukan adalah keinginan dia ya dalam satu pertemuan ya, bisa ketemu kamu, kemudian dia pengen pergi jalan-jalan sama kamu ke satu rencana, mungkin travel, mungkin ke pernikahan atau kondangan ya entar, atau dia ketemu kamu di suatu tempat cafe atau apa, tiba-tiba pengen ketemu aja. Dan sini get back to the basic. Kamu adalah orang sederhana ya, jadi kamu nggak perlu membuat dia impress yang terlalu gimana-gimana. Dia udah automatically namanya jatuh cinta sama kamu. Kita kulik dari dia mengenai dengan pikiran dan perasaannya padamu sekarang. Apa yang mau dia sampaikan ke kamu yang penting-penting lagi. Ada patch of air. Dia bilang kerap mungkin aku tidak 100% jujur sama kamu. Aku tuh baru bisa terbuka sedikit-sedikit sama kamu. Di sini ada Eight of Fire, ada Eight of Wands ya intinya. Orang yang cintanya tuh kayak belum berujung gitu loh. Ya. Anytime, kapanpun kita bisa ketemu sebetulnya. Tapi aku belum tahu nih ujung kita tuh di mana gitu. Sekarang kita masih dalam on process. Ada kartu The Sun di sini. Kemungkinan ya akan ada ujungnya sih kalau aku lihat. Ini adalah sifatnya spontan gitu loh. Ketika dia mau datang sama kamu, ketika dia udah mulai ada perasaan mau mendekat sama kamu, dia pun tidak ada rencananya. Tapi dipastikan dia mau hubungan ini tuh baik-baik aja. Ada kartu Justice. Ada keputusan yang akan dia buat mungkin ya mengenai kamu dan dia di sini untuk masa depan, untuk kalian nanti bisa bersama itu seperti apa. Di sini ada Hierophant. Ya, beberapa di antara dia pengen kamu jadi teman hidupnya. Dan di sini ada Nine of Fire. Kenapa? Karena ya tujuan dia hanya kamu. Dia nggak bisa kemana-mana lagi di sini. Udah kepatil sama kamu. Jadi sekalipun di sini energinya mungkin sekarang secara fisik kalian berpisah, dia di mana kamu di mana, tapi kalian itu saling lekat di hati dan memang udah secara spiritual jalan kalian itu akan ada bertemu lagi. Gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kak, kapan dia datang? Kapan dia ini? Kamu pakai insting kamu, ya, pakai insting kamu. Di sini aku tidak akan banyak-banyak untuk terlalu mengulik ya, gimana dia mau ngomong apa lagi sama kamu. Kamu coba rasain dulu. Dan ada bonus sedikit.
Mungkin aku akan buka 3 kartu. Kenapa sih dia itu masih obsesi sama kamu? Ini untuk judul berikutnya. Tapi ini kita buat sneak peek dulu. Kenapa dia obsesi sama kamu? Aku melihat di sini adalah kamu adalah orang yang tahan banting. Ya, kamu adalah orang yang tahan banting, kamu adalah orang yang strong, kamu yang punya pendirian kuat untuk maju. Kemudian di sini aku melihatnya dia memang sudah suka kamu tuh dari lama, dari zaman kerja bareng-bareng. Oke? Dan sini ada Nine of Water. Dia nggak bisa ngelupain kamu. Ya, nggak bisa banget ngelupain kamu. Ada Nine of Water di sini artinya adalah dia lebih seperti kayak banyak nahan diri, banyak melihat kamu dari kejauhan. Karena sosok ideal dia adalah memang orang yang bisa tahan banting bersama dia, resikonya, ya. Secara postur kamu kuat mungkin, ya. Dia nggak suka sama orang yang lemah, lemak gitu. Mungkin kamu bisa berisi badannya, kamu sensitif. Kamu sekalipun kamu ini, tapi kamu bisa gitu loh membuat dia itu menjadi orang penting buat kamu. Kamu tuh kadang-kadang bisa jadi lemah, nggak yang sok tahu depan dia kan, tidak adu argumen. Kalau kamu tuh kadang-kadang pura-pura bego gitu, pura-pura nggak tahu supaya dia melip kamu. Nah gitu loh. Dia tahu kamu tuh pintar. Dia tahu kamu tuh punya ambisi untuk jadi orang sukses, begitupun dia. Jadi visi misi kalian tuh sama. Dan dia begitu lihat kamu di sini pertama kali, udah pandangan pertama udah jatuh cinta. Tapi udah long time ago, udah lama. Dan sekarang di sini dia masih perhatiin kamu. Ya, dari sosial media, dari kejauhan. Orang ini benar-benar ada obsesi dan dia sangat suka. Dia ingin kamu tetap menjadi wanita atau pria yang dia lihat beberapa tahun yang lalu, gitu. Dia masih kagum sama kamu di sini. So, kita akan ambil aja untuk zodiak dan inisialnya yang terakhir. Siapakah dia? Ada D, U, Q, X, L, M, G, C, T, A, I, H, ada N, ada Y, kemudian ada K, ya, ada Scorpio, kemudian di sini ada Aries, kemudian Capricorn, Sagittarius, dan Pisces, gitu. So, teman-temanku, ini adalah pembacaan untuk pikiran dan perasaannya padamu sekarang. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah gimana-gimana. Kamu nggak usah tebak-tebak dia mau kapan datang sama kamu. Nggak usah ngira-ngira dia cinta nggak sama kamu. Dia cinta sama kamu. Tinggal menunggu saat yang tepat sampai keadaan finansialnya atau kehidupannya lebih baik lagi. See you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye-bye.